Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abi Sakib dari jurusan Akuntansi Universitas Mercubuana. Di sini saya akan menguji data tabulasi primer dengan menggunakan uji validitas dan realitas dengan menggunakan SPSS. Di sini saya akan menguji validitas. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu uji validitas. Jadi, uji validitas ini adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu mengukur apa yang diukur. Menurut Ghazali pada tahun 2009 menyatakan bahwa uji validitas ini digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Dari hasil perhitungan korelasi akan didapat suatu koefisien korelasi yang digunakan untuk mengukur tingkat validitas suatu item dan untuk menentukan apakah suatu item layak digunakan atau tidak. Dalam penentuan layak atau tidaknya suatu item yang akan digunakan, biasanya dilakukan uji signifikasi koefisien korelasi pada taraf signifikasi 0,05. Artinya, suatu item dianggap valid jika berkorelasi signifikan terhadap skor total. Baik, di sini saya sudah memiliki data tabulasi primer yang telah diisi sebanyak 14 responden yang telah menjawab variabel X1 berupa motivasi kerja, variabel X2 lingkungan kerja, variabel X3 berupa komunikasi, variabel Y berupa kepuasan kerja karyawan, dan untuk total yang tabel warna kuning ini adalah jumlah dari variabel X ditambah dengan variabel Y. Baik, sekarang kita akan menguji validitasnya dari data ini. Pertama kita membuka SPSS. Kita copy paste total variabel X satunya ini. Kita copy paste ke dalam SPSS. Sama dengan variabel X2 totalnya juga kita pindahkan ke dalam SPSS. Lanjut variabel X3. Variabel Y totalnya juga. Dan terakhir total dari variabel ditambah variabel Y. Kita copy paste juga. Di dalam data ini kita ubah dulu namanya. Sebelumnya ini ada namanya var 007. Dan ini kita ubah dulu. Gimana caranya? Kita klik variabel view. Di sini kita ubah menjadi variabel X1. Ini variabel X2. Variabel X3 di sini adalah variabel Y, dan terakhir ini adalah total. Karena di sini adalah nilai di belakang koma, ini kita ubah dulu. Gimana caranya juga balik lagi ke variabel view, kita ubah di desimalnya ini, kita ubah ke angka 0. Dan untuk bagian label ini sesuai judul dengan variabel X1. Jadi di variabel X1 ini adalah motivasi kerja. Jadi kita tulis di sini adalah motivasi kerja. Itu pun juga sama dengan variabel X2 ini adalah lingkungan kerja. Variabel X3 ini adalah komunikasi. Variabel Y ini adalah kepuasan kerja. Di sini total ini kita tulis saja total seluruh. Baik, sekarang kita ke data view. Kita akan menguji validitasnya. Kita klik analyze. Kita pilih correlate. Kita pilih bivariate. Di sini kita select all. Dari variabel X1 sampai dengan total seluruh ini kita pindahkan ke sebelah kanan ke variables. Kita pastikan correlation coefficient-nya ini adalah percent. Kita klik. Test of significant-nya ini adalah two-tailed. Dan flex significant correlation-nya ini adalah pastikan diklik juga. Langsung kita klik OK. Di sini saya sudah memiliki data korelasinya. Di sini di bintang 2 dan bintang 1 ini tertulis korelasi ini akan signifikan dengan 0,01 dan 0,05. Jadi bisa dikatakan untuk variabel X1 saya motivasi kerja total seluruhnya adalah 0,866.
Dan variabel X2 ini lingkungan kerja adalah 0,924. Komunikasi ini adalah 0,926. Untuk variabel Y-nya ini saya kepuasan kerja karyawannya adalah 0,828. Jadi bisa disimpulkan dari data saya yang sudah dibuat dengan menguji validitas ini adalah valid. Karena data yang saya uji ini koefisiennya korelasi pada taraf signifikasi ya lebih dari 0,05. Artinya, suatu item dianggap valid jika berkorelasi signifikan terhadap skor total. Sekarang kita lanjut akan menguji reliabilitas. Jadi sebelum kita masuk ke ujian reliabilitas ini, saya akan menjelaskan sedikit apa itu ujian reliabilitas. Jadi menurut Ghazali pada tahun 2009 menyatakan bahwa reliabilitas ini adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari perubah atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas suatu tes merujuk pada derajat stabilitas, konsistensi, daya prediksi, dan akurasi. Pengukuran yang memiliki reliabilitas yang tinggi adalah pengukuran yang dapat menghasilkan data yang reliable. Tinggi rendahnya reliabilitas secara empirik ditunjukkan oleh suatu angka yang disebut nilai koefisien reliabilitas. Reliabilitas ini yang tinggi ditunjukkan dengan nilai RXX mendekati angka 1. Kesepakatannya secara umum reliabilitas yang dianggap sudah cukup memuaskan jika lebih atau sama dengan 0,7. Jadi sekarang kita akan menguji reliabilitas. Kita klik lagi analyze. Kita pilih scale. Kita pilih reliability analysis. Di sini variabel X1, variabel X2 sampai variabel Y ini kita pindahkan ke item ke sebelah kanan dan tinggalkan untuk total seluruh ini. Dan pastikan untuk modelnya ini adalah alpha. Kita klik OK. Baik, di sini untuk reliability statistik dengan menggunakan reliability alpha ini saya mendapatkan 0,88. Berarti jadi dapat disimpulkan bahwa data saya ini sudah dibuat dengan menguji reliabilitas ini adalah reliable. Karena dari data saya ini menunjukkan reliabilitas yang tinggi, yang lebih atau sama dengan 0,7. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.